Kalau kamu sedang mendaki gunung dan tiba-tiba menemukan desa yang tidak ada di peta, jangan pernah masuk. Karena mungkin kamu takkan pernah bisa keluar lagi. Namaku Arga. Aku ingin menceritakan sesuatu yang tidak pernah bisa aku lupakan. Bukan karena menyenangkan, tapi karena sampai hari ini, aku masih dihantui. Ini kisah tentang sebuah desa di lereng gunung yang tak punya nama, tak pernah muncul di peta, dan yang paling menyeramkan, siapapun yang datang ke sana akan lupa jalan pulang. Semuanya berawal dari rencana mendaki gunung bersama 3 sahabatku. Raka, Wulan, dan Dina. Kami bukan pendaki profesional, tapi sudah cukup sering naik gunung. Kali ini, kami memilih jalur yang jarang dilewati, katanya masih alami, belum banyak tersentuh orang. Justru itu yang membuat kami tertarik. Awalnya semua berjalan lancar. Hutan di kaki gunung masih hijau, udara segar, sinyal mulai menghilang tapi kami masih tenang. Hari pertama, kami mendirikan tenda dekat sungai kecil. Malamnya, kami saling bercerita sambil minum kopi, tertawa, tidak menyadari bahwa keesokan harinya hidup kami akan berubah. Hari kedua, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tebal sekali, sampai-sampai jarak pandang hanya 3 meter. Kompas di tangan Raka mulai berputar-putar tak tentu arah. GPS mati total. Jalur pendakian tiba-tiba hilang. Semua terasa asing. Seolah-olah, gunung ini menelan jalannya sendiri. Kami memutuskan untuk mengikuti suara air. Biasanya jalur air mengarah ke lembah, tempat lebih aman untuk turun atau menemukan orang. Tapi alih-alih menemukan aliran sungai besar, kami menemukan desa. Desa kecil di tengah kabut. Rumah-rumah kayu tua berderet rapi, jalan setapak dari batu, dan asap tipis dari cerobong-cerobong rumah. Tapi yang paling aneh, tidak ada satupun papan nama. Tidak ada plang desa. Tidak ada tanda-tanda teknologi modern. Saat kami mendekat, beberapa orang keluar dari rumah. Wajah mereka tampak ramah, tapi sorot mata mereka kosong. Mereka menyambut kami seolah sudah mengenal kami sejak lama. Tak ada tanya dari mana kami datang. Tak ada rasa heran kami bisa muncul begitu saja. Bahkan salah satu ibu-ibu langsung berkata, "Kalian pasti lelah, silakan istirahat di rumah itu." Sambil menunjuk sebuah rumah kayu kecil di ujung desa. Kami, yang saat itu sudah kelelahan dan lapar, menerima tawaran mereka. Kami disuguhi makanan hangat, tempat tidur empuk, dan malam yang terlalu tenang. Tapi rasa nyaman itu hanya bertahan sampai malam menjelang. Wulan terbangun tengah malam karena merasa ada yang duduk di pojok kamar. Sosok perempuan tua dengan wajah pucat, matanya hitam pekat, dan berbisik lirih. "Jangan lupa pulang, sebelum malam ketiga." Dina mendengar suara tangisan anak-anak dari arah sumur belakang rumah. Suara itu terus memanggil, seperti minta ditolong. Tapi saat ia mengintip, sumur itu kering, tak ada siapapun di sana. Yang paling aneh, Raka. Tengah malam dia bangun dan mulai mencoret-coret dinding rumah dengan arang dari tungku. Simbol-simbol aneh yang tidak kami mengerti. Ketika kami bangunkan dia, Raka terlihat bingung dan berkata, "Siapa yang nulis ini semua?" Besok paginya, kami sepakat harus pergi. Tapi setiap jalan yang kami coba lewati, selalu membawa kami kembali ke desa. Bahkan saat kami merasa sudah berjalan jauh, kami menemukan diri kami kembali berdiri di depan rumah yang sama. Jalan keluar seolah tertelan kabut. Dan lebih menyeramkan lagi, kami mulai lupa. Aku hampir tak bisa mengingat nama lengkapku. Dina mulai lupa siapa orang tuanya. Raka mulai menyebut Wulan dengan nama anak baru, seolah tak pernah kenal dia sebelumnya. Kami merasa kepala kami berat. Ingatan kabur. Waktu terasa berhenti. Hari terasa seperti berulang. Kami panik. Tapi warga desa tetap ramah. Terlalu ramah. Mereka menawarkan kami tinggal lebih lama, menyuruh kami tak perlu khawatir. "Tempat ini aman," kata mereka. "Kalian akan betah kalau sudah terbiasa." Wulan yang paling terpukul. Ia mulai diam, menatap kosong ke jendela. Saat kami tanya siapa nama adiknya, dia hanya menggeleng. Ia tidak ingat. Ia bahkan mulai bertanya, "Kita ini siapa sih?" Sampai akhirnya Dina menemukan sebuah buku tua di bawah lantai rumah itu. Buku berdebu, kulitnya kusam, berisi tulisan tangan dari banyak orang.
Isinya adalah cerita-cerita singkat. Semuanya dari orang-orang yang terjebak di desa ini. Mereka semua punya kisah yang sama. Tersesat, disambut, dan perlahan kehilangan ingatan. Beberapa dari mereka akhirnya menjadi penduduk tetap. Di halaman terakhir buku itu tertulis, "Kalau kau ingin keluar dari desa ini, kau harus mengingat siapa dirimu, dan siapa yang paling kamu cintai. Hanya itu satu-satunya jalan pulang." Kami pun mencoba. Kami berkumpul di tengah rumah, menutup mata, dan mulai mengingat. Aku mengucap nama ibuku berulang kali. Aku ingat bau sabun di bajunya, suara motornya waktu pulang kerja. Dina menyanyikan lagu masa kecilnya. Raka menyebut nama adiknya sambil menangis. Perlahan, kabut di kepala kami seperti mulai terbuka. Dunia di sekitar kami terasa bergoyang. Rumah itu mulai berderak pelan, suara dari luar seperti hilang. Tapi Wulan, dia diam. Tatapannya kosong. Ketika kami mengguncangnya, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku nggak ingat siapa-siapa." Kami mencoba menyeretnya keluar. Tapi langkahnya berat. Tubuhnya seperti menolak bergerak. Dan saat kami menoleh kembali, dia sudah berdiri di tengah kabut, sendirian. "Aku tinggal di sini aja ya," katanya lirih. "Kayaknya aku memang bukan dari mana-mana." Kami menjerit memanggil namanya. Tapi tubuhnya perlahan larut dalam kabut, menghilang seperti asap. Kami tidak bisa menolongnya. Aku, Raka, dan Dina berjalan menyusuri jalur yang entah dari mana muncul. Kabut mulai menipis. Langit mulai terlihat. Dan akhirnya, setelah 3 hari berjalan tanpa arah, kami menemukan pos jaga pendakian. Kami selamat. Tapi tidak ada yang percaya cerita kami. Bahkan saat kami tunjukkan lokasi desa itu, tak ada yang bisa menemukannya. Jalurnya tertutup, seperti tak pernah ada. Kini, setiap malam Jumat, aku bermimpi duduk di dalam rumah kayu itu. Kursi goyang bergoyang sendiri. Angin tidak bertiup. Dan selalu ada suara berbisik di telingaku. "Kamu sudah kembali kan? Karena yang keluar dari sini, cuma ragamu. Ingatlah, kalau kamu menemukan desa yang tak bernama, dengan orang-orang yang terlalu ramah, jangan pernah singgah. Karena tempat itu bukan untuk kita."